Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Azura dari kelas MB2A akan mempresentasikan tentang materi yaitu fungsi filsafat manajemen pendidikan Islam. Yang pertama yaitu fungsi filsafat sebagai ilmu. Dikatakan sebagai ilmu karena di dalam pengertian filsafat mengandung 4 pertanyaan ilmiah, yaitu bagaimana, mengapa, kemana, dan apakah. Pertanyaan bagaimana menanyakan sifat-sifat yang dapat ditangkap atau yang tampak oleh indera. Jawaban atau pengetahuan yang diperolehnya bersifat deskriptif atau penggambaran. Pertanyaan mengapa menanyakan tentang sebab atau asal mula suatu objek. Jawaban atau pengetahuan yang diperolehnya bersifat kausalitas atau sebab akibat. Pertanyaan kemana menanyakan tentang apa yang terjadi di masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jawaban yang diperoleh ada 3 jenis pengetahuan. Yang pertama yaitu ada pengetahuan yang timbul dari hal-hal yang selalu berulang-ulang atau kebiasaan, yang nantinya pengetahuan tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman. Ini dapat dijadikan dasar untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Yang kedua, pengetahuan yang timbul dari pedoman yang terkandung dalam adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak dipermasalahkan apakah pedoman tersebut selalu dipakai atau tidak. Pedoman yang selalu dipakai disebut dengan hukum. Ketiga yaitu pengetahuan yang timbul dari pedoman yang dipakai atau hukum sebagai suatu hal yang dijadikan pegangan. Tegasnya pengetahuan yang diperoleh dari jawaban kemana adalah pengetahuan yang bersifat normatif. Pertanyaan apakah yang menanyakan tentang hakikat atau inti mutlak dari suatu hal. Hakikat ini sifatnya sangat dalam atau radiks dan tidak lagi bersifat empiris sehingga hanya dapat dimengerti oleh akal. Jawaban atau pengetahuan yang diperolehnya ini kita akan dapat mengetahui hal-hal yang sifatnya sangat umum, universal, dan abstrak. Perbedaan filsafat dengan ilmu yang lain atau selain filsafat ialah jikalau ilmu-ilmu yang lain bergerak dari tidak tahu ke tahu, sedang ilmu filsafat bergerak dari tidak tahu ke tahu selanjutnya ke hakikat. Untuk memperoleh hakikat itu sendiri haruslah dilakukan dengan abstraksi, yaitu suatu perbuatan akal untuk menghilangkan keadaan sifat-sifat yang secara kebetulan atau sifat-sifat yang tidak harus ada, sehingga akhirnya tinggal keadaan atau sifat yang harus ada atau mutlak, yaitu substansia, maka pengetahuan hakikat dapat diperolehnya. Berikutnya yaitu fungsi filsafat sebagai cara berpikir. Berpikir secara filsafat dapat diartikan sebagai berpikir yang sangat mendalam sampai hakikat, atau berpikir secara global atau menyeluruh, serta berpikir yang dilihat dari berbagai sudut pandang pemikiran atau ilmu pengetahuan. Berpikir yang seperti ini dilakukan sebagai upaya untuk dapat berpikir secara tepat dan benar serta bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Poin A yaitu harus sistematis. Pemikiran yang sistematis ini dimaksudkan untuk menyusun suatu pola pengetahuan yang rasional. Sistematis adalah masing-masing unsur saling berkaitan satu dengan yang lain secara teratur dalam suatu keseluruhan. Sistematika pemikiran seorang filsuf banyak dipengaruhi oleh keadaan dirinya, lingkungan, zamannya, pendidikan, dan sistem pemikiran yang mempengaruhi. Yang kedua yaitu poin B harus konsepsional. Secara umum istilah konsepsional berkaitan dengan ide atau gambar atau gambaran yang melekat pada akal pikiran yang berada dalam intelektual. Gambaran tersebut mempunyai bentuk tangkapan sesuai dengan realnya, sehingga maksud dari konsepsional itu sendiri tersebut
sebagai upaya untuk menyusun suatu bagan yang terkonsepsi atau jelas. Karena berpikir secara filsafat sebenarnya berpikir tentang hal dan prosesnya. Berikutnya poin C yaitu harus koheren. Koheren atau runtut adalah unsur-unsurnya tidak boleh mengandung uraian-uraian yang bertentangan satu sama lain. Koheren atau runtut di dalamnya memuat suatu kebenaran logis. Sebaliknya, apabila suatu uraian yang di dalamnya tidak memuat kebenaran logis itu sendiri, maka uraian tersebut dikatakan sebagai uraian yang tidak koheren atau runtut. Selanjutnya yaitu poin D, harus rasional. Yang dimaksud dengan rasional ini adalah unsur-unsurnya berhubungan secara logis. Artinya pemikiran filsafat harus diuraikan dalam bentuk yang logis, yaitu suatu bentuk kebenaran yang mempunyai kaidah-kaidah berpikir atau logika. Yang berikutnya poin E yaitu harus sinoptik. Sinoptik artinya pemikiran filsafat harus melihat hal-hal secara menyeluruh atau dalam kebersamaan secara integral. Selanjutnya poin F yaitu harus mengarah kepada pandangan dunia. Yang dimaksud adalah pemikiran filsafat sebagai upaya untuk memahami semua realitas kehidupan dengan jalan menyusun suatu pandangan hidup di dunia, termasuk di dalamnya menerangkan tentang dunia dan semua hal yang berada di dalamnya, yaitu di dalam dunia. Fungsi berikutnya yaitu filsafat sebagai pandangan hidup diartikan sebagai pandangan hidup karena filsafat pada hakikatnya bersumber pada hakikat kodrat pribadi manusia atau sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan. Hal ini berarti bahwa filsafat mendasarkan pada penjelmaan manusia secara total dan sentral sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk monodualisme atau manusia secara kodrat terdiri dari jiwa dan raga. Manusia secara total atau menyeluruh dan sentral di dalamnya memuat sekaligus sebagai sumber penjelmaan bermacam-macam jenis filsafat. Di antaranya adalah poin yang pertama, poin A yaitu sangat umum atau universal. Pemikiran filsafat mempunyai kecenderungan sangat umum dan tingkat keumumannya ini sangat tinggi. Karena pemikiran filsafat tidak bersangkutan dengan objek-objek khusus, akan tetapi bersangkutan dengan konsep-konsep yang sifatnya umum. Misalnya yaitu tentang manusia, tentang keadilan, tentang kebebasan, dan masih banyak lagi yang lain. Yang berikutnya poin B yaitu tidak faktual. Pengertian tidak faktual kata lainnya adalah spekulatif, yang artinya filsafat membuat dugaan-dugaan yang masuk akal mengenai sesuatu dengan tidak berdasarkan pada bukti. Hal ini sebagai sesuatu hal yang melampaui tapal batas dari fakta-fakta pengetahuan ilmiah. Jawaban yang didapat dari dugaan-dugaan tersebut ialah sifatnya juga spekulatif. Hal ini bukan berarti bahwa pemikiran filsafat tidak ilmiah, akan tetapi pemikiran filsafat tidak termasuk dalam lingkup kewenangan ilmu khusus. Berikutnya yaitu poin C, bersangkutan dengan nilai. Dukeis mengatakan bahwa filsafat merupakan usaha untuk mencari pengetahuan berupa fakta-fakta yang disebut penilaian. Yang dibicarakan dalam penilaian adalah tentang yang baik dan buruk, yang susila dan asusila, dan akhirnya filsafat sebagai suatu usaha untuk mempertahankan nilai. Maka selanjutnya ini dibentuklah sistem nilai, sehingga lahirlah apa yang disebutnya sebagai nilai sosial, nilai keagamaan, nilai budaya, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, Dukeis juga mengatakan bahwa tugas filsafat dewasa ini memberikan patokan-patokan dan membicarakan persoalan-persoalan moral yang disajikan kepada manusia oleh lingkungan sosialnya.
Berikutnya poin D berkaitan dengan arti. Di atas telah dikemukakan bahwa nilai selalu dipertahankan dan dicari. Sesuatu yang bernilai tentu di dalamnya penuh dengan arti. Agar upaya para filsuf dalam mengungkapkan ide-idenya agar syarat dengan arti, maka para filsuf harus dapat menciptakan kalimat-kalimat yang logis dan bahasa yang tepat sesuai dengan kaidah ilmiah. Kesemuanya itu berguna untuk menghindari adanya kesalahan atau pemikiran sesaat atau fallacy. Yang poin E yaitu implikatif. Pemikiran filsafat yang baik dan terpilih selalu mengandung implikasi atau akibat logis, dan dari implikasi tersebut diharapkan akan mampu melahirkan pemikiran baru, sehingga akan terjadi proses pemikiran yang dinamis. Dari tesis ke antitesis, kemudian sintesis, dan seterusnya sehingga tiada habis-habisnya. Pola pemikiran yang implikatif atau dialektis akan dapat menyuburkan intelektual. Itulah penjelasan materi tentang fungsi filsafat manajemen pendidikan Islam dari saya, yang dapat disimpulkan dari materi tadi atau fungsi filsafat manajemen pendidikan Islam. Yang pertama yaitu filsafat sebagai ilmu. Yang kedua, filsafat sebagai cara berpikir. Yang ketiga, filsafat sebagai pandangan hidup. Dan yang keempat, filsafat sebagai pandangan hidup seseorang itu bagaimana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.